pertama apa namanya, bagaimana kader Banser ini atau kita di dalam Nahdlatul Ulama ini, kader Ansor ini harus mampu menjadikan apa namanya jiwa-jiwa yang punya kemampuan ekonomi, ya kan? Jadi kader Banser itu tidak lagi yang seperti kayak sekarang itu, ya mereka hanya mohon maaf dulu, kita bisa akui juga teman kita, kader kita ini masih banyak yang secara ekonomi masih di bawah, tapi ini juga harus bisa pelan-pelan kita naikkan, dan itu juga kadang jangan menunggu dari organisasi, tapi harus jiwanya sendiri, Mas. Sudah punya ini sendiri. Iya. Jadi apa namanya, ini harus perlu kita tanamkan kepada kader kita. Makanya saya sangat senang betul ketika ada melihat teman-teman kita, kader-kader kita yang punya usaha-usaha keterampilan tertentu, ya ini harus kita dukung, ini harus kita sampaikan, dan harapan saya juga nanti acara ini juga ada yang sifatnya memberikan muatan atau memberikan informasi yang ada potensi ekonomi di sini, nanti disambungkan ke sana. Contoh namanya nih, di Korea Selatan nih, kan ada kader kita di sana nih. Di sana ada potensi ekonomi, ada nggak yang bisa disambungkan ke sini? Potensi ekonomi di Sumatera apa bisa disambungkan ke sini? Dan ini saya kira harus kita mulai, kan begitu, Mas. Jadi apa namanya, hal-hal seperti ini perlu kita perkuat. Kenapa? Kita sudah punya jejaring, tinggal bagaimana jejaring ini yang perlu kita manfaatkan untuk kepentingan dan kebesaran organisasi kita. Itu mungkin, Mas, yang harus kita perkuat juga. Ini sebenarnya saya jadi makin ini ya, menemukan titik terang, karena begini, semalam itu kita ada sesi bersama Ansor ITB, dan itu terus terang saya pun baru agak tahu juga baru tadi malam. Jadi kita begitu gampang ketika kita dari Ansor ini sebenarnya mengajari itu ada training ya, jadi dia akan mengajari kader, tetapi harus yang maju itu dari HPC, karena akan dibuat distribution center yang kemudian di bawahnya ada banyak toko grosir, dan toko grosir tersebut akan melayani ratusan toko-toko kelontong yang sudah besar banget. Itu ada di Magetan itu distribution centernya itu melayani 800 toko kelontong di Magetan paling gede. Terus kemudian yang kedua ada di Banjarnegara Banyumas juga, di situ juga cukup besar. Nah, ini kan ketika tadi abang sampaikan bahwa kita ini punya potensi yang sangat kuat berupa jaringan, tinggal bagaimana kita mengelola ini menjadi sebuah gerak yang dahsyat gitu ya, dalam kutip dahsyat dalam artian kita sudah punya modalnya nih, kita nggak ada nih, modalnya nggak ada, bahkan dari Ansor Retail itu akan membantu memberikan stimulus, tetapi syaratnya itu harus majunya itu baik pimpinan cabang, satu mengajar itu tidak, jadi itu mengajukan kota saya itu punya potensi sedemikian banyak, dan saya betul diajari gimana caranya jualan yang benar, karena selain mereka jualan item-item yang sudah internasional dan nasional, mereka juga membuka pintu untuk UMKM. Jadi seperti yang abang sampaikan tadi, kader-kader kita ini banyak yang pintar bikin songkok, terus bikin sajadah yang khas ya, yang khas, dan Sumatera lebih banyak lagi pasti kan, sarung, terus kain tenun. Nah ini kita sudah ada wadahnya, dan sudah ada PT-nya yang cukup mumpuni ya, karena PT Sahabat Ansor Retail ini mereka bermitranya udah dengan bank-bank yang siap memberikan kur. Jadi terus terang memang baru semalam saya dengar ada yang seperti ini ternyata ya di Gerakan Pemuda Ansor. Ya memang itu baru ya, dan mungkin beberapa memang belum aware, tapi mereka sudah lakukan itu runningnya di 2018 ini, dan 2020 udah mulai banyak. Nah,
Sebenarnya kalau kita bisa mensinkronkan apa yang disampaikan Abang dengan apa yang sudah mereka lakukan ke kader kita, ini penguatan ekonomi internal kita ini sebenarnya dahsyat gitu loh. Begini Mas Jo, Iya. jadi lanjutan yang saya sampaikan tadi, di dalam agama kita kan dikatakan kiwamud dunya biar baati asya. Kalau suatu bangsa itu mau kuat, ya, suatu bangsa, suatu provinsi, suatu organisasi mau kuat, ada 4 unsur. Kalau di negara kita ada 4 pilar namanya. Pilar, ya. Nah, ini ada 4 hal. Apa yang pertama? Bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama. Ya. Makanya kader Ansor dan Bazar ini harus bisa menjadi ilmuwan. Oke. Jadi harus ada kita ini yang spesifik, ini itu punya apa namanya potensi atau kita arahkan untuk menjadi ilmuwan. Ilmuwan ini kan luas Mas. Ya. Bisa ilmu umum, bisa ilmu agama, jangan juga timpang, jangan hanya ke umum saja, tapi agamanya enggak. Tapi jangan juga agama saja. Harus ada juga yang seperti Mas mengerti bagaimana ilmu IT umpamanya kan. Ini kan penting. Sekarang kan lagi gandrung nih. Jadi harus dengan di ilmu ulama. Ansor dan Bazar ini harus punya kader-kader yang kita ciptakan, kita siapkan untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan. Sarjana, magister, S3, kalau bisa di luar negeri, dan harus melakukan temuan-temuan. Alhamdulillah ya maksudnya PKL Ansor angkatan ke-7 di Sumatera Utara sebulan yang lalu itu ada 4 orang doktor. Alhamdulillah. PKL itu ya? PKL. Oke. Nah, jadi artinya orang yang masuk ke Ansor ini tidak lagi strata pendidikannya yang istilahnya SMA ke bawah, tapi sudah ada yang ke atas. Jadi ini kan satu apa namanya kemajuan kita. Ya. Dan ini harus kita siapkan di ilmu ulama. Harus ada yang menjadi ilmuwan. Jadi tidak boleh kita lupakan ini. Kenapa? Lo memang kita kan dalam rumah besar Nahdlatul Ulama. Ya, ulama itu apa? Pasti orang yang punya ilmu kan. Jadi nggak mungkin orang yang menjadi anggota Ansor ini tidak seorang ilmuwan. Tapi tidak mungkin semua kan begitu. Tapi harus ada segmen ke sana. Menarik. Yang kedua, harus kita siapkan untuk suatu negara, suatu bangsa, organisasi itu bisa kuat. Yang pertama dengan di ilmu ulama. Yang kedua bi'adlil umara, dengan adilnya para pimpinan. Artinya apa? Kader kita ini, Bazar dan Ansor ini harus kita siapkan juga menjadi pemimpin. Pemimpin ini luas Mas. Bisa jadi legislatif, bisa jadi eksekutif, bisa jadi yudikatif, bisa jadi TNI, Polri, pokoknya semua segmen sendi-sendi dalam hal kenegaraan dan pemerintahan. Alhamdulillah sekarang usia menjadi sebuah yang masuk ke dalam kabinet kita, menjadi pemerintahan. Ini memang harus seperti ini. Kenapa? Karena ternyata setelah kita lihat tidak gampang ketika kita di luar dan kita masuk dalam. Kalau ke dalam kan gampang aja kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, kita buat surat edaran. Jadi kalau kita masih di luar terus jadi ulama saja tapi tidak ada yang jadi umaro, ini kan akan terjadi yang namanya ketidaksinkronan dan terlambat jalannya. Jadi ada juga kader Bazar ini, kader yang menjadi pimpinan, baik pimpinan nasional maupun daerah. Alhamdulillah sekarang kan sudah banyak nih Mas. Wah, luar biasa. Iya, kemarin yang menjadi bupati. Kalau kita lihat lah, sudah banyak lah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan kadang juga ada yang sudah jadi anggota wakil bupati ikut juga. Ada juga kemarin di Jakarta Selatan. Itu itu kedua. Yang ketiga Mas, yang harus kita isi lagi supaya organisasi Ansor ini kuat, wasaqawatil aghnia, harus dermawannya orang-orang kaya. Artinya apa? Kita harus menciptakan kader Ansor dan Bazar ini yang punya level strata ekonomi yang tinggi, supaya kita tidak lagi tangan di bawah, tapi tangan di atas. Jangan kaderisasi kita ini proposal kemana-mana, tapi langsung udah berapa kebutuhan
kebutuhan 20 juta, udah saya juta, juta. Kita di apa ini? Di buka puasa di Ansor, udah langsung kirim semua, nggak perlu lagi proposal. Nah, ini artinya apa? Ini adalah potensi kita yang harus kita kembangkan. Jadi itu yang ketiga. Pertama tadi harus jadi ilmuwan, harus jadi pemimpin, harus jadi orang kaya. Dan yang terakhir, kan tidak semua bisa kita masuk ke yang 3 segmen ini, Mas Jo. Mungkin saya, mungkin yang mana gitu kan? Atau mungkin ada yang ya mungkin pengusaha tapi masih pengusahanya ya menengah ke bawah lah mamanya. Kan ada juga yang nggak seperti itu, Mas. Nah, ini juga harus kita rawat juga. Yang terakhir adalah bidu'ail fuqara. Jadi Ansor ini harus juga punya orang-orang rakyat biasa tapi yang mendoakan orang-orang yang tadi. Kan nggak semua, Mas. Kan banyak juga karena ini yang di bawah. Dan masa ini penting. Ya, masa ini juga satu potensi yang harus kita ambil terus, harus kita rawat terus. Kenapa? Karena dengan masa ini kita bisa melakukan bargaining yang kuat dengan semua kekuatan. Jadi yang keempat hal inilah yang harus kita tetap tanamkan. Yang pertama tadi di Ansor harus bisa menjadikan kader-kadernya menjadi ilmuwan, ulama, menjadi pemimpin. Dan saya kira kaderisasi kita semuanya, mulai dari di Langsar sampai Susbampim, mulai dari PKD sampai PKN, itu tujuannya adalah untuk menjadikan kita ini menjadi pemimpin. Makanya kita pakai istilah PKD, pelatihan kepemimpinan dasar, sampai ke PKN. Itu kan tujuannya bagaimana kita ini semua bisa menjadi pemimpin. Dan kita dorong ke sana. Baru kita jadikan juga kader kita ini menjadi para pengusaha atau usahawan lah. Dan kalau itu tidak bisa, barulah mungkin dia kita yang biasa, tapi yang harus kita kawal, yang terjaga, yang solid. Jangan kita punya banyak masa tapi tidak terkoordinir. Nah, ini yang salah, Mas. Makanya tadi dikatakan bidu'ail fuqara. Doanya orang-orang yang fakir miskin. Ini juga penting. Kenapa? Kalau sempat kita bayangkan kader-kader kita ini tidak mendoakan para pemimpinnya, artinya terjadi gap antara pemimpin yang dipimpin. Ini kan kacau balau, Mas. Banyak lagi kan. Artinya kita aja di sini nggak sehati, bagaimana dengan bawahan kita? Saya tidak mungkin punya kekuatan apa-apa kalau pasukan saya di bawah itu tidak merasa yakin saya sebagai pemimpinnya. Artinya tidak ada sinkronisasi dan tidak ada komunikasi. Ini tidak kita harapkan. Jadi yang 4 hal ini saya kira sangat pas juga kita kuatkan kembali di dalam organisasi kita agar organisasi kita ini bisa semakin maju. Itu, Mas. Ini menarik banget ya yang disampaikan Bang Hasan. 4 hal tadi sebenarnya kita bisa lihat sebuah komunitas yang terjadi di pimpinan pusat kan juga seperti itu sebenarnya. Di sini, lebih kurang. Di sini banyak ilmuwan banyak banget. Kita punya Abang Hasan Dinari, kita punya Dr. Syaltun, itu kan ilmuwan semua tuh. Kemudian untuk lama, waduh lebih banyak lagi nih. Termasuk Abang juga di situ. Terus Marok. Wah, sekarang ini juga jajaran kita mulai dari kabinet sampai dengan lurah, kepala desa itu komplit banget kita ya, komplit banget. Semua ada. Kalau orang kaya ya banyak Mas Menteri. boleh. Mas Menteri. Terus yang bagian doa ini saya misalnya dan teman-teman itu, artinya kita ini sebenarnya sudah membentuk sebuah komunitas yang 4 hal tadi sebenarnya sudah ada dan saling bersinergi ya. Ketika ini dijabarkan ke lebih bawah lagi ke tataran kader-kader kita, ini akan lebih kuat lagi sebenarnya organisasi ini. Iya, Mas. Jadi lebih ke ini ya, kalau saya simpulkan dari Abang ini untuk yang dikerjakan terhadap kader ini lebih untuk yang tataran peraturan-peraturan ini Abang udah yakin dan percaya ini mah ini udah pasti jalan. Nah tinggal kita perbaiki nih, Abang perbaiki niat terus melalui 4 hal tadi. Ini menarik ya, tadi ada kesinambungan bahwa Abang tahu nih kader ini sekarang di mana nih,
perbaiki yang mana. Tujuannya nggak lain dan bukan adalah supaya cita-cita dari para mahasiswa ulama itu terwujud. Iya. Nah, saya mau buka-buka di YouTube kita, lihat komen yang biasanya ada pertanyaan dari Ya mudah-mudahan bisa saya jawab, kalau enggak nanti kita bisa hubungi di lain waktu. Ya. Nah, ini saya baca-baca dulu yang salam-salam dulu ya. Ansor Jakarta Utara hadir. Terus mantap komandan kita Cilacap hadir. Labusel hadir. Labusel mana ya? Oh, itu tempat saya Mas, Labuan Batu Selatan. Oh, Labusel hadir, Hindra namanya. Oh iya, Ketua Ansor. Oh, Ketua Ansor. Oke, Kencong Banyuwangi nih. Kencong hadir. Mandailing Natal hadir komandan. Mandailing Natal dekat nih, jauh ya. Oh itu lebih dekat ke Padang gitu. Oh, lebih dekat ke Padang. Oke. Salatiga hadir. Pak Salatiga pasti abang tahu lah. Pasti. Dan Dani. Oh, Mahdani Hamzah. Iya, Dani Hamzah. Terus kemudian Babel hadir. Komandan panutan kami, salam takzim dari Banser Sumatera Selatan. Wah, ini komandan Erwin ini selalu aktif di YouTube. Antoni Ritoma Ansor Labuan Batu Raya hadir. Ini beda ya, sebelah ya Labuan Batu. Tetanggaan. Ini kabupaten juga. Kabupaten. Oke, Labuan Batu Raya. Sulawesi Utara hadir. Langkat hadir. Bandung hadir. Ansor Banser Cibalong Kabupaten Garut hadir. Banser adalah pesantren kedisiplinan. Nah, semoga Banser itu tetap istiqomah menjaga keutuhan. Itu Garut tadi dan mana? Limbangan atau enggak? Limbangan bukan? Cibalong. Iya, Cibalong. Palangkaraya hadir. Labuso hadir. Labuso lagi. Ya, Pademangan Jakarta Utara. Nah, Pademangan ada Mojokerto, Pacitan. Kemudian Ansor dan Banser ini yang harus aktif. Jangan cuma ikut-ikutan. PKD diterapkan aja untuk menjadi Ansor atau Banser aktif itu mengikat. Nah, sama seperti yang disampaikan. Ya. Ada misi tertentu ternyata. Aceh hadir Bang Hasan. Sahabat Muhajir Maop namanya dari Aceh. Lampung hadir. Cimanggu di Bogor nih. Cimanggu hadir. Suprawetan Indramayu. Wah, ini Indramayu. Suprawetan. Banyak itu Supra. Ya. Saya sering lihat. Itu ternyata itu memang kalau kita lewat jalur darat Mampang kita lewat itu ternyata. Suprawetan ya. Supra itu iya. Antar balong lagi, kemudian menurunkan niatan terus dan berdebat. Oh ini banyak nih Bang, Labuan Batu Selatan. Nah ini langsung Kota Pinang hadir. Wah ini Labusel lagi. Padang Lawas hadir. Padang Lawas di Sumatera Utara. Itu perbatasan ke Riau. Oh itu perbatasan ya, Padang Lawas. Oke. Ingin nyari niat menjogo niat. Sumatera Selatan nyimak salam takzim untuk dan HBS. Segala sesuatu yang diawali dengan niat yang ikhlas. Ansor Tanjung Balai Sumatera Utara hadir. Bengkulu hadir, Wonosobo hadir. Selalu perbaiki dan perbaiki niat menjadi kader Ansor Banser untuk selalu menjaga dan mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Ini motif tadi yang abang sampaikan. Ini wah ramai banget ini Banser semua ini. Super sekali, mari terus perbarui niat kita beransur dan berbanser. Super sekali. Balantas hadir dan Hafiz Balantas. Wah ini dan Hafiz kemarin udah jadi narsum di sini juga. Iya. Wah. Saya dengar juga. Iya. Abdul Razak Garut, Sumatera Utara. Iya, terus Cibalong ini banyak banget, Garut. Terus Padang Lawas juga, Ansor Banser Yosorjo. Sartorion Banser Seoul. Wah ini bohong nih, ini Surabaya ini Rizam nih. Seoul Korea atau bukan? Seoul memang ada. Mereka selalu
dan Zainal Bagana. Oh pasti. Oh iya. Ini kapan-kapan kita harus panggil ke sini nih. Perlu dipanggil Bu. Wah, ini ada permintaan. Bang. Pantun mana bang? Wah, Gus Rifki. Oh Gus Rifki mancing-mancing aja. Mancing-mancing gitu. Ahmad Tomari Santosi, Kota Pasaman Barat, Sumatera Barat, monitor. Sumatera Barat. Salam buat beliau komandan. Wah, siap. Dan Zainal disampaikan. Pangandaran hadir. Terus Pemalang hadir. Cibalong lagi. Tegal. Wah, dan Zainal terus Kencong. Kencong Banyuwangi ya. Kencong Jember ya. Tunjung Kidul Banyumas ngapak ye. Sukabumi Ponorogo, Ibnu Ponorogo, mantap ini sahabat-sahabat dari Ibnu. Ansor Besar Tangerang, Batu Ceper hadir. Batu Ceper ya. Brebes Kecamatan Manasari hadir. Klaten hadir. Ciganjur hadir. Ciganjur, Jakarta oh Selatan. iya. Saya tinggal situ Mas. Oh tinggal di situ. Iya. Jangan-jangan tetangganya Bang. Metro Lampung hadir. Sehat selalu Komandan HBS. Ansor Pangandaran hadir. Sehat selalu Komandan. Bali 1 Komando. Bali. Siap dan untuk mempertegas dan memperbaiki sangat keberhasilan kita. Tanjung Anom Nganjuk hadir. Sumeneb 72 hadir. Sakoyon Palang Magetan hadir. Absen, mantap. Syukur sekali buat komandan keberadaan Sumatera Utara. Iya sih, ini pasti komandan dari Sumatera. Saiful. Siap gerak dan Makassar keep smile, berkah selalu, amin. Purwakarta hadir. Ansor Indramayu by Sorban Channel Bang Ju. Oke siap Sorban Channel, mantap. Oke ini dari kalau kita baca ini belum semua ini kader dari seluruh wilayah ini nyimak nih. Jadi semalam itu kan kita kalau malam kita lucu-lucuan nih, Bang. Kayak semalam sama Bang Mufid, dan Tommy, terus dan Heri, dan Heri. Iya. Apa namanya? Dua malam ini selalu kita zoom. Iya. Kita zoom. Terus satunya lagi Dani, Mas Dani Hamzah. Itu rame banget. Jadi kita kalau malam ini ngadain podcast ini memang kita kasih waktu